entah itu kesetrum, antara panas ataupun dingin gitu. Ada beberapa sih, ada beberapa. Yang paling kuat yang mana? Gitu? Kayak di sini gue berasa ada angin. Entitas apapun yang nyaut, jadi kayak itu deh kita kan coba kayak ngelempar sinyal kan kira-kira yang nyaut mana nih. Ini rentang waktunya sih kalau yang aku rasain sih sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Maksudnya pembunuhannya terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Selamat datang di YouTube channel indie.go.traveler. Teman-teman, masih balik lagi sama Mas Atta dari Atarot Boy. Akun Instagram Atarot Boy. Kalau lo mau tanya-tanya seputar tarot atau seputar keberuntungan lo apa, lo tanya di Instagramnya Atarot Boy. Dan terima kasih teman-teman udah mampir lagi ke channel ini dan menonton video ini. Dan juga yang baru datang, baru mampir, silakan di subscribe channel ini ya. Dan juga di follow Instagram @indie.go.traveler. Karena kita akan bagikan cerita yang seru buat kamu yang suka-suka horor, buat kamu yang suka-suka dengan setan-setan, suka sama setan kamu. Aduh. Kalau suka sama manusia jarang dibales, Kak. Oh gitu. Kalau suka sama setan lebih banyak dibalesnya gitu. Kok dia manggil gua Kak ya? Iya. Enggak, maksudnya mereka. Oh, mereka. Karena tuan dia loh. Apa jangan-jangan entitas ini sudah mulai udah mulai bercampur dengan Mas Atta sehingga ada manggilnya Kak gitu. Padahal mereka usianya juga lebih tua lagi kan. Padahal gak sopan emang mereka sama gua. Oke. Sebelum kita mau mendeteksi makhluk dengan kartu-kartu tarot ini, kita mau lakukan eksperimen dulu. Yang pertanyaan gue pertama adalah tentang kita sih, tentang bangsa ini kah atau bumi ini kah gitu ke depannya. Kira-kira nih di tahun ini atau tahun-tahun yang akan datang ya lebih dekat lagi kita akan menghadapi apa sih sesuatu yang menyeramkan lagi gak sih? Oke. Coba ambil 2 kartu dari atas, 1 kartu dari bawah. 2 kartu dari atas, set, langsung buka? Boleh. Oke. 1 kartu dari bawah. 1 kartu dari bawah. Oke. Jadi ini kartunya Hangman. Ini orang yang digantung terbalik. Orang digantung terbalik aja. Ini bukan kalian ya yang biasa digantung ya. Iya. Upil yang digantung biasanya. Dideketin tapi nggak ditembak-tembak gitu kan. Bun. Jadi ini sih sebenarnya memang kondisinya kan kayak ya mungkin bisa dibilang kalau orang Jawa bilang itu kan wali zaman. Maksudnya ini adalah zaman yang emang lagi kebolak-balik nih gitu kan. Orang yang kasarannya mungkin dulunya tajir nanti akan bisa jatuh gitu kan. Terus ada orang-orang juga mungkin kehidupannya biasa aja tiba-tiba naik juga gitu kan. Ini memang untuk beberapa kasarannya ini kan Hangman ini kan angkanya 12 nih. Ibarat kata berarti hitungannya dalam 12 bulan. Berarti artinya sampai bulan Maret tahun depan memang kehidupan ibarat kata siklus rodanya itu memang akan kebolak-balik nih. Oke, jadi emang lagi drastis ya. Betul, ada yang di atas, mau lagi memutar ke bawah, ada di bawah terus ke atas. Nah, ibarat kata memang ini universe atau alam semesta kan emang lagi berputar kembali gitu loh. Maksudnya sedang berusaha untuk kembali ke kalau orang Pertamina bilang kembali ke nol ya. Kembali ke nol ya. Dimulai dari nol ya. Nah, jadi kayak ini emang lagi banyak. Kalau dibilang apakah akan ada banyak kejadian yang serupa? Mungkin sih iya. Maksudnya ini memang alam kan sedang menyeleksi siapa yang memang masih ibarat kata bertahan dan memang siapa yang harus mulai dieliminasi lah kasarannya. Apakah itu ya tadi alam lagi sedang menseleksi lu layak atau enggak stay di sini gitu. Betul. Wow. Gitu. Nah, terus di sini juga kan ibarat kata ini banyak tongkat ini biasanya mengindikasikan produktivitas. Gitu. Maksudnya memang sisi positifnya tapi tetap kedepannya produktivitasnya akan makin naik nih. Gitu. Tapi di sini kan juga ada burung gagak ya. Maksudnya gagak itu kan memang juga erat kaitannya sama kematian. Gitu. Artinya ini si kematian tetap ngincar kita nih. Gitu. Maksudnya mungkin memang lebih ke kita harus siap untuk let's say misalnya besok kita udah nggak ada. Gitu. So
yang terbaik yang bisa dilakukan adalah ya do good this day. Lakukan hal yang baik di hari ini. Terbaik yang apa yang bisa lakukan terbaik hari ini, lakukan hari ini. Betul gitu. Karena jangan sampai ketika besok kita sudah thank you goodbye gitu kan, kita masih ada penyesalan gitu. Dan biasanya kalau misalnya kita masih ada penyesalan kan kita jadinya hantu penasaran kan Pak ya. Iya gitu. dong. Jadi ya gitu. Iya. Itu nanti jadi bake betul. Kalian gitu-gitu. Nanti nambahin entitas yang lain gitu kan. Iya. Gitu. Terus ini juga kan orang berantem nih. Oh, ini orang berantem ya. Iya kan? Five of Wands. Ya itu juga biasanya mengindikasikan perang, konflik gitu. Oke. Jadi suka begitu ya, Bang. Gitu. Jadi memang pada dasarnya kalau mungkin bisa dilihat ya hitungannya sama selama setahun ke depan ya kemungkinan akan ada beberapa konflik-konflik yang makin meruncing. Ini gitu. Ini skupnya di Indonesia. Ya. Enggak sih, mungkin lebih ke arah global juga sih. Maksudnya dalam arti ya? memang pada akhirnya pandemi yang kita miliki ini kan juga bisa memicu ada beberapa negara yang memang pada akhirnya bisa bekerja sama, tapi ada juga negara-negara yang mungkin memanfaatkan kesempatannya untuk menguasai negara lain juga. Gitu. Jadi kasarannya kemungkinan akan terjadi perang saudara dan sebagainya itu juga bisa saja terjadi. Gitu. Makanya memang harus lebih mawas diri aja sih. Makanya perbanyak lakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif gitu sih. Terus kalau dari ini lo bisa predik gak sih pandemi ini akan berakhir? Oke. Berakhir gak sih? Ini coba ambil satu kartu dari atas, satu kartu dari bawah. Oke. Jadi ini kebetulan angkanya 7, ini angkanya 8. Gitu kan. Ini dia ada yang dipegang itu ada sekitar 3 gitu kan. Terus yang di bawah 1, yang di belakang 2 gitu kan. Jadi prosesnya sih ibarat kata ini kan di di bulan ketiga sampai diambil 1 itu ibarat kata selama bulan Maret dan April lah itu masih akan terjadi. Berarti kemungkinan memang baru akan selesai itu antara sekitar bulan-bulan Juni sampai Agustus. Gitu. Gitu. Antara Juli sampai Agustus lah gitu. Jadi kayak emang ini kan antara 7 sampai 8 kan gitu. Jadi prosesnya sih kemungkinan yang memang benar-benar bersih sih mungkin baru di bulan Agustus. Ya, gitu. Jadi kalau teman-teman nonton video ini di bulan Mei kah atau di bulan April kah atau di bulan Juni kah, ya sabar-sabar aja teman-teman ya. Gitu. Moga-moga sih lebih cepat ya, tapi kemungkinan memang kalau estimasi kan kalau kita bilang sebenarnya Juni harusnya sih sudah mulai agak reda. Gitu. Nah, di bulan Juli sama Agustus itu untuk mengembalikan kondisi seperti semula karena kan pasti masih akan ada residu-residu atau ibarat kata sisa-sisa virus itu yang masih berkeliaran kan gitu. Atau virusnya udah bukan berkeliaran tapi udah di karantina tapi belum bersih gitu. Betul. Gitu ya. Atau mungkin ibarat kata mereka lagi tidur aja sih virusnya gitu. Oke. Wow. Itu tentang bencana atau si pandemi ini ya, atau bencana ke depan. Nah, kalau untuk dunia entertain. Kira-kira sampai tahun ini tuh misalkan ya ada artis yang apa gitu loh. Coba satu kartu atas, satu kartu bawah. Wah. Satu kartu atas ya. Satu kartu bawah. Ini kalau dari sisi entertainment ini di Empress ini kan ratu nih. Gitu. Jadi kemungkinan memang biasanya untuk tahun ini lebih banyak mungkin bisa dibilang artis-artis perempuan baru yang banyak yang lahir. Artis gitu. Perempuan. Dan ini mungkin bisa dibilang mereka ini kayak artis-artis yang cukup fenomenal. Maksudnya munculnya bukan karena karyanya tapi karena sesuatu yang mereka lakukan. Gitu. Maksudnya dalam arti kayak lebih ke perbuatannya ya gitu. Jadi bukan ibarat kata apakah memang mereka jago nyanyinya enggak, tapi mungkin lebih ke arah skandalnya misalnya atau gitu. Kayak gitu, dan umurnya juga enggak panjang sih. Maksudnya karir mereka di bidang entertainment itu enggak panjang gitu. Nah, terus kalau yang ini Chariot itu biasanya mengindikasikan kereta tempur.
Oke. Jadi sepertinya juga di entertainment yang beberapa waktu ke depan memang akan ada banyak konflik-konflik baru yang terjadi gitu. Yang kelihatannya baik-baik aja tiba-tiba bakal ribut besar gitu. Yang mungkin selama ini ditutupi dengan baik akan kebongkar aibnya gitu. Jadi memang di entertainment kayaknya memang pasti bakalan banyak perang sih nanti sih selama beberapa bulan ke Kan depan banyak ini. konflik gitu ya. Betul, betul. Apakah sampai bercerai? Kalau yang aku lihat sih untuk kemungkinan bercerainya sih bisa saja gitu. Tapi mungkin ibarat kata dari 5 kasarannya mungkin dari 5 kasus yang kebongkar yang cerai mungkin cuma 2 lah, yang 3 masih bisa dinegosiasikan gitu. Oke. Dari 5 mungkin ada 2 yang bercerai. Ya. Yang 3 masih bisa Ya, masih adem-ayem. gitu. Wadidaw, oke. Itu kita eksperimen teman-teman ya tentang kartu-kartu yang bisa mendeteksi tadi ke depan Soal pandemi atau bencana dan secara entertainment. Nah sekarang ini kartu mau diacak lagi atau gimana? lagi ya. Nah, Kita coba shuffle lagi. kita sekarang mau ngomongin masalah setan. Gimana sih kartu tarot itu mendeteksi? Kita mau ngomongin soal elu setan. Gimana sih kartu tarot bisa mendeteksi tentang sebuah astral? Oke. Gitu. Keberadaan makhluk-makhluk yang tidak kelihatan. Tidak kelihatan. Nah, kita akan coba pakai ini bola kristal untuk merasakan energi mereka. Mungkin Bobby bisa pegang, agak berat, Bob. Iya. Oke. Jadi lu coba screening di sini. Kalau misalnya lu rasakan entah itu panas atau dingin atau berangin gitu, jadi kayak yang akan ada beberapa sensasi rasa yang mungkin akan kamu dapatkan gitu kan. Nanti kalau misalnya kamu dapat gitu, kita coba nanti ambil kira-kira kartu yang merefleksikan apa kira-kira si setan itu mau ngomong apa sih gitu. Waduh, pilihnya yang mana enaknya? Ya yang rasa tarikannya kuat nih, misalnya kayak yang di sini, aduh kayaknya di sini nyetrum nih misalnya kayak, di sini kayak rasanya panas nih, atau di sini rasanya dingin, karena emang aku nggak bisa tiap orang feelnya pasti bakal beda-beda gitu, antara entah itu kesetrum, antara panas ataupun dingin gitu. Ada beberapa sih, ada beberapa. Yang paling kuat yang mana? Gitu, kayak di sini gue berasa ada angin, tapi di sini kayak berasa panas. Oke. Kira-kira dari menurut kamu sendiri? Gue yang panas deh. Oke. Sorry. Tuh, dan kebetulan dapatnya ini loh. Apa ada ya, devil lagi? Ya. Ada devil lagi, anjir. Emang setannya lagi pengen dipilih. Aduh, ini gak ada settingan ya. Kita lihat sendiri, tadi lu di shuffle, terus gue juga nggak tahu. Gitu. Dan makanya prosesnya ini kan satu cewek cantik nih. Wow, ini berarti kemungkinan ada setan cantik yang lagi naksir lu nih. Di sini mana? Di sini dong berarti. Di sini. Ini baru nih kayaknya nih. Baru. Oke. Gitu. Baru ini. Oke, kalau baru kita boleh tanya. Ayo, kita lanjutkan. Kalau baru. Nah, gitu. Kalau yang lama mah udah tahu ya, teman-teman juga penonton udah tahu nih si yang di balkon biasanya. Iya, ini baru. Cantik ini. Oke. Gitu. Jadi sepertinya memang dia pengen menarik perhatianmu ya. Aduh. Gitu. Aduh gak tuh. Terus gimana? Terus apa nih? Kira-kira coba ambil dirasain lagi kira-kira. Oke, ya maksud gue yang pasti sih gue pengen tahu kapan dia kenapa dia tertarik sama gue, terus kapan mulai kayak gitu sih. Oke. Gue harus kayak gitu lagi? Boleh. Oke. Yang dirasa kira-kira mungkin energi yang sama atau mungkin sesuatu yang bikin kamu tertarik untuk nariknya gitu. Bisa ya berasa gini ya? Kok bisa berasa gini sih, Mas? Ya kan kita mencoba untuk menyelaraskan energimu dengan bola kristal ini, jadi kayak yang benar-benar itu feel-nya ibarat kata si setannya ngecun buat. Oke, ini berarti rentangnya antara 3 hari yang lalu sih. Wih, 3 hari yang lalu gue kemana, wih? Gitu, nih dia baru ngikut lo mungkin 3 hari yang lalu sini, makanya ini gue bilang ini baru banget ini kayaknya sih. Anjir. Gitu, ini bawah pohon soalnya nih ceweknya nih. Jadi mungkin kalau lu nge-track lagi 3 hari yang lalu, mungkin lu sempat lewat pohon besar misalnya, atau ada sempat ini 3 hari yang lalu.
Oke. Oke. Jadi ini juga, ini mungkin kalau yang aku lihat ini sebenarnya ibarat kata dia setan penunggunya sana sih. Oke. Gitu. Jadi bukan kasarnya bukan arwah penasaran gitu. 3 hari lalu gue ke rumah nyokap gue. Ada pohon gede kah di sana kah? Sekitaran situ mungkin? Ada pohon gede ada. Berarti itu mungkin si penunggunya di situ. Berarti ini sebenarnya juga karena dia kan duduk diam nih. Maksudnya ini sebenarnya dia sudah memperhatikanmu sejak lama. Gitu. Jadi kalau ibarat kata mungkin naksirnya udah lama, keponya udah lama, tapi ngikutinnya baru. Bener gak dia yang ada di rumah nyokap gua? Oke, coba ambil satu kartu lagi. Bebas ya? Bebas. Gue udah tertarik sama kartu ini. Oke. Kalau dari kartunya bukan sih. Oh, ini kan kartunya kan king ya. Maksudnya kalau nyokap biasanya harusnya queen. Oke. Itu kalau king ini berarti memang sebenarnya ya, maksudnya dia mungkin sempat mampir ke rumah nyokap, tapi kayaknya dia bukan penunggu rumah nyokap sih. Oh, gitu. Oke. Oh, tahu. Di depan rumah, samping rumah nyokap gue itu ada sekolahan kan. Oke. Sekolahan itu ada pohonnya SD, sekolah gue waktu SD gitu. Oke. Itu ada pohon mangga yang gede banget situ. Oke, berarti mungkin dia udah naksir lu dari bayi kan ya? Anjir. Dari SD kan ya? Anjir. Oh iya. Oke. Nah, sekarang dia ada di sini, berarti deket kita gitu maksudnya. Iya. Oke. Ya itu karena emang itu si bola kristal ini berfungsi sebagai kayak alat parabola untuk channeling ke entitas apapun yang nyaut. Jadi kayak itu kita kan coba kayak ngelempar sinyal kan kira-kira yang nyaut mana nih. Langsung keluar pertama kartu The Devil lo, ketika mau ngomong setan keluar lah anjir. Cocok banget lah ya pokoknya. Iya. Nah, kalau kita masih bisa ajak ngobrol nggak ini? Bisa. Oke. Kalau kenapa sih dia alasannya ikut gue gitu? Kita pilih aja lagi ya. Ya. Kan itu kayak di sini nih kayak ada angin tadi. Itu kayak di sini. Oke. Oh, the sun. Oke. The sun itu kan berarti matahari. Jadi kalau deket lu tuh anget. Bukan rahimnya yang anget ya. Nggak, mesti gini, lu tuh punya aura yang memang pada akhirnya membuat entitas-entitas itu tuh tertarik sama kamu. Kok kurang ajar. Jadi kayak ibarat kata lu tuh kayak lampu buat laron gitu. Maksudnya kayak yang yang memang you drag them tuh kan gitu lagi. Iya. Kenapa kamu? Gitu. Jadi memang kasarannya lu tuh menyilaukan buat mereka gitu. Jadi kayak yang dia seneng aja mereka sih? Kenapa suka begitu ya? Ya it's in you, maksudnya itu nggak bisa dirubah, itu maksudnya itu bukan sesuatu yang kasarannya lu juga nggak pelajari, lu juga nggak nyari gitu kan, lu juga nggak pernah ibarat kata bertapa atau apa segala macam, nggak juga kan, ya memang itu ibarat kata emang bawaan orang lu, gitu. Mungkin emang dari kecil emang sebenarnya kamu sensitif, gitu. Cuman kadang mungkin kamu belaga bego aja sih. Iya sih, emang bego beneran. Gitu. Nggak, maksud gue juga makanya ya seiring gue bikin konten kayak gini tuh makin kasar lah ya ininya. Suka kayak lewat mimpi gitu, sosok ini kayak gitu-gitu, seru, ada bahkan gue pernah dimimpiin yang tempatnya beneran real kayak gitu-gitu, kayak gitu-gitu. Ya itu kan memang pada dasarnya karena gue percaya tidak ada yang namanya kebetulan ya, ya itu hanya ngebuka portalnya lagi, maksudnya selama ini lu udah punya pintunya nih gitu, pintunya nggak pernah ketutup, nggak pernah kekunci, cuman emang nggak pernah lu buka aja, gitu. Dan ya itu mesti seiring berjalannya waktu ya itu lu bikin konten, kemudian juga secara tidak sadar juga energinya itu akan makin membuka pintunya, jadi ya welcome to the new world. Gitu, selamat datang di dunia. Ini karena bola kristalnya dipegang gue terus akhirnya yang entitas yang nyaut yang deket gue apa? Ya karena memang sebenarnya kebetulan aja, maksudnya gini kan tadi niatnya kita kan hanya sekedar kita mau coba komunikasi dengan apapun yang lagi seliweran lah, siapapun itu gitu kan. Nah mungkin karena pada akhirnya semua entitas yang di sini juga sudah mulai udahlah, udah capek atau lagi bosen lah gitu, Bobby lagi gitu.
Ini kan kebetulan lagi ada someone new kan, lagi ada baru ada ternyata. seseorang yang baru, makanya dia mungkin masih interest sama kamu. Jadi kayak iya itu yang nyambut yang yang apa namanya yang yang nyaut di kartu ini akhirnya gitu ya. Gitu. Kalau gue yang pegang ya nanti mungkin ceritanya pasti bakal beda lagi. Chris, mau coba ke Chris? Ini cobain sini. Sini. Lu kan habis dari luar lu. Mungkin beda lagi hasilnya, Chris. Ya. Shuffle dulu enggak? Enggak perlu sih, enggak perlu. Enggak perlu. Si Chris. Aduh. Bisa, Chris. Berat juga, Chris. Oke, nanti Mas coba diginin aja, kira-kira nanti akan ada beberapa sensasi yang mungkin kamu rasakan di tangan, bisa kayak kesetrum, atau bisa kayak panas, atau bisa kayak dingin gitu. Aku juga nggak bisa menentukan nanti rasanya apa ya, kira-kira energi apa yang nanti bakal ketarik sama kamu gitu. Terus pengen dapet astral yang baru, Chris gitu, yang punya cerita menarik, Chris. Iya, tadi belum nanya kenapa dia di situ ya, lupa gua. Kenapanya? Iya si astral tadi tuh. Ya itu, maksudnya kan tadi kan kenapa ada di situ dan kenapa dia. Ini pertanyaan dulu atau? Coba tarik aja dulu. Tarik aja dulu. Oke. Wah ini ada sosok Ten of Pentacles. Sosok wanita berambut putih. Iya. Ini si wanitanya berambut putih ini. Sorry, lu punya pasangan kah, bro? Ada. Ini kan, ini sebenarnya ini bisa dibilang kayak malaikat pelindung kalian berdua sih. Gitu. Jadi ini sosok perempuan berambut putih. Ini kayak sosok wanita yang bijaksana. Gitu. Enggak nenek-nenek juga ya, karena memang dia kan juga belum tua gitu. Jadi ibarat kata ini kayak lebih ke guide ke guardian angel sih, guardian angel gitu. Ini yang mungkin lebih ke sebenarnya gini. Ini kalau Pentacles itu kaitannya sama finansial, sama materi. Jadi yang pengen dia sampaikan adalah jangan sampai karena lu itu terlalu sibuk ngurusin masalah duit, jadi lupa sama keluarga. Gitu. Jadi mungkin bisa dibilang lebih ke jangan terlalu kerja keras sebagai kuda lah gitu. Karena ini bisa dibilang mungkin saat ini pasangan lu lagi banyak membutuhkan lu. Gitu, lagi ibarat kata lagi pengen banyak disayang misalnya. Gila, tiap hari. Manja lo. atau lagi pengen banyak diperhatiin gitu. Jadi ini sih pesannya sih kalau yang aku lihat sih. Jadi teman-teman, ini kartu ini keluar atau astral ini muncul di kartu itu karena memang astralnya pengen ngomong ya, Mas? Betul, karena emang si angel ini memang pengen menyampaikan sesuatu ke Mas Chris. Mungkin ibarat kata ya tadi proses antara komunikasi dengan pasangan ataupun kondisi pasangan sih memang sekarang kondisinya memang lagi pengen butuh banyak diperhatiin. So dia dengan melalui kartu ini dia menyampaikan bahwa lu nggak usah khawatir masalah duit deh. Gitu. Maksudnya rezeki lu akan selalu dicukupkan dan dilebihkan kok gitu. Cuman kalau misalnya memang lu bisa ngebahagiain pasangan lu ya nanti rezekinya juga akan berlipat ganda. Gitu. Padahal emang itu yang lagi masalah sama kita ya. Oke, coba tarik lagi. Karena sibuk nyari duit itu makanya kan. Tuh. Kira-kira dia mau apa? Bisa sebegitunya ya. Lu ngerasain apa, Chris? Tangan lu? Panas doang sih. Kayak panas itu, serius lu. Oke. Yang paling beda panasnya beda ya. Oke, ini. Nah, kalau yang ini tadi kan bisa dibilang kayak backstabbing kan ini berarti juga ini kalau yang ini kayaknya korban pembunuhan yang ini nih. Oh, ada yang itu. Beda lagi nih berarti ini dua entitas yang berbeda nih. Dua entitas yang berbeda nih. Berbeda ini kayaknya ini sih mungkin bisa dibilang ini juga kan karena sosoknya perempuan nih ya. Mungkin bisa dibilang kayak dia korban pembunuhan, dia menderita, terus mungkin rentang waktunya sih sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu gitu. Cuman dia kayaknya come and go sih. Gitu. Jadi maksudnya gini, prosesnya sebenarnya mungkin bisa dibilang dia ngikutin elu tapi mungkin lebih ke arah karena kamu itu bisa dibilang kayak mirip seseorang di masa lalunya dia gitu. Bukan pembunuhnya ya. Bukan pembunuhnya ya. Gitu. Tapi kayak mesti kayak kamu mengingatkan dia
seperti orang yang dia kenal di masa lalu gitu. Ini rentang waktunya sih kalau yang aku rasain sih sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu. Maksudnya pembunuhannya terjadi 3 atau 4 tahun yang lalu. Ini kalau misalnya ngikut kamunya, Kamen Go-nya ya mungkin sekitar setahunan inilah. Gitu. Bisa kita lanjut dengan dia pengen tahu. Boleh. Ada pertanyaan khusus? Pertanyaannya sebenarnya pengen ke di mana dia lihat ini. Oke. Gitu sih. Oh, jadi dari kartu ini pun makanya kan satu kartu lu bisa menjelaskan banyak hal gitu sampai Betul, ke perasaan dia. Itu dia sampaikan kayak gitu ya maksudnya. Iya. Jadi kayak ya itu kayak kasarnya kayak ada semacam kayak bisikan atau vibrasi-vibrasi. Ini dia ketemunya sih kalau dari sini yang aku lihat sebentar. Kalau yang aku rasakan prosesnya ini kartunya ya. Di Bekasi, Chris. Ini mungkin ini ada sosok istana di sini. Kalau mungkin menurut versi yang aku lihat lebih ke arah, jadi sebenarnya secara tidak sengaja itu apa namanya, mungkin kamu membebaskan dia, jadi kayak dia itu bukan ketanam ya, jadi kayak yang apa namanya, terpenjara di sebuah tempat yang secara tidak sengaja kamu membebaskan dia gitu. Makanya dia sering datang dan pergi ya, ibarat kata cuman buat ngecek lu doang, maksudnya kayak apa sih, kayak setan kangen lah gitu. Nah ini kalau ketemunya di mana ini sih, ini karena ini bangunannya cukup gede mas gitu. Masih rumah sih kalau yang aku lihat, tapi memang kayak rumah yang sudah ditinggalkan cukup lama gitu. Jadi kalau misalnya lu sempat apa namanya mungkin lewat di situ gitu, ini sih perjalanan antara kayaknya rutinitas kamu sih gitu. Jadi dari rumah ke kantor misalnya, atau dari rumah ke tempat lain, emang lu rutin ke situ gitu. Jadi kayak ini secara situ, betul gitu. Ini juga biasanya entah memang akhirnya kamu kayak ibarat kata kayak sesimpel mindahin batu atau apa gitu. Jadi kayak kan kadang entitas-entitas tersebut itu kayak mereka terikat pada sebuah benda yang memang selama dia nggak bergeser ya mereka nggak bisa lepas gitu. Jadi sometimes ya itu makanya mungkin buat teman-teman juga yang nonton, apalagi mungkin kalau ke gunung kan kita nggak bisa sembarangan pindah tempat atau gitu, yang kayak batu di situ terus lu main pindahin aja ya. Karena siapa tahu ada entitas di situ yang akhirnya ya kasarannya lu sebagai pengganti si benda tersebut gitu. Tapi sih aku tidak melihat dia sebagai pengganggu ya, maksudnya ya dia ya tadi karena satu kamu ngebebasin dia, dan kedua emang juga kebetulan kamu juga mirip seseorang yang ada di masa lalu dia. Maksudnya ini bukan berarti juga pacarnya juga bukan ya, maksudnya mungkin lu juga mirip temennya waktu masih kecil misalnya. Jadi kayak yang entitas itu kan kadang suka mengenang suka mengenang masa lalu. Jadi ketika mereka mengenal wajah-wajah yang familiar ya mereka biasanya ngikutin gitu, karena itu yang jadi apa namanya, yang jadi pengingat mereka bahwa mereka dulu pernah hidup. Gitu. Gila. Maksud gue apa ya, kalau ke bangunan-bangunan tua gitu-gitu kan sering kita ya gak? Mungkin memang ada sesuatu yang ibarat kata kamu memang bener-bener yang mindahin sesuatu yang memang benar-benar itu enggak. Mungkin ya. Gitu, udah setahun juga udah. Gitu. Lupa juga. Iya makanya prosesnya gitu. Tapi so far sih yang aku lihat itu sih dia masih cuma sekedar kamen gua aja sih. Gitu. Silahkan enggak apa-apa. Silahkan gitu. Yang penting kan tadi dia bilang kan enggak apa ya, enggak negatif. Enggak negatif, enggak ngeganggu. Itu ya ibarat kata itu dia senang aja ngeliat kamu karena itu mengingatkannya pada saat dia masih hidup gitu. Dulu gitu. Wow, oke, seru. Terima kasih Mas Atta, gila nih eksperimennya. Keren banget. Saya keluar dulu. Lu udah keluar? Udah keluar, belum juga dibuka. Wah, gila. Ternyata bisa begitu ya, maksudnya kartunya keluar satu tapi bisa menceritakan banyak banget, betul gitu. Sekali. Dan itu caranya Mas Atta mendeteksi tadi dengan apa makhluk atau apa gitu ya? Ya, entitas itu lah. Wow, gila, dapat hal yang baru kita.
Ada yang ngikutin Chris, ngikutin gua. Ya. Ya pada dasarnya sih sebenarnya memang energi kita pasti akan selalu menarik energi yang lain sih. Cuman memang akhirnya kapasitasnya berbeda-beda gitu. Kalau lu memang akan banyak diikutin karena ya tadi lu tuh kayak lampu Petromax. Gitu. Jadi emang banyak yang interest. Iya gitu ya. Kalau itu kalau tadi Mas Kris kan paling itu cuman ada apa namanya satu yang si Guardian Angel sama satu yang Kamengo itu tadi. Kamengo gitu. Wow. Kalau yang di lu kan mungkin kasarnya yang bukan yang nempel ya, tapi ibarat kata yang stay tune sama kamu itu kan banyak gitu loh. Karena memang di satu sisi juga energi kamu itu tadi warm, hangat itu tadi gitu. Jadi kamu bisa menghangatkan rahim mereka juga ya. Menghangatkan gitu juga kali ya. Hantu-hantu kedinginan di sana, teman-teman. Gitu. Alik, wow, terima kasih lo Mas Akta udah mampir ke tempat kita nih dan cerita banyak tentang tarot yang ternyata sebegitunya gitu loh. Kita bisa kulik sebegitu. Jadi teman-teman sekali lagi ya, kalau teman-teman pengen curhat, pengen nanya sesuatu tentang apa ya, apa aja lah pokoknya itu bisa dibaca tentang tarot, langsung follow @tarotboy. Betul. Terus juga follow juga Instagram indi.go.traveler karena kita bisa sharing sesuatu kan, sharing live Instagram juga kita di situ. Terus juga kita bisa sharing video-video baru apa yang akan kita rilis gitu kan teman-teman. Jadi keep terus sama kita. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih Mas Atta. Sama-sama. Mungkin Mas Atta terakhir ada yang mau disampaikan nggak buat penonton indi.go.traveler? Ya kalau secara keseluruhan sih pada dasarnya tadi ya, maksudnya ya, intinya lebih ke berbuatlah baik setiap hari karena dengan begitu ya ketika something happen to us apapun itu ya kita bisa lebih ikhlas aja ngelepasnya gitu. Karena kalau misalnya ya tadi kalau misalnya kita meninggal dalam kondisi yang masih banyak hal yang belum kita lakukan, takutnya nanti jadi arwah penasaran. Siap. Terima kasih sekali lagi Mas Atta. Sampai ketemu di next video. Bye-bye.